Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kelompok kami dengan tema pemberhentian dan pensiun. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Lina Noviana SEMM. Dan sebelum kami masuk di materi, kami akan memperkenalkan tim produksi kami, mulai dari saya, Rusman Baba Menewi, Cahya Mujiatsyah, Fernando Jen Juliano, Iwan Setiana, Zamil Ramadan, Khalifa Ardi, Dina Asmira, Iman Krishna Azelinga Zega. Baik, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu pengertian pemberhentian pegawai. Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seseorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Menurut Wiranto pada tahun 1988 halaman 187 bahwa penyebab pemberhentian pegawai itu pada umumnya disebabkan oleh keinginan perusahaan dan keinginan pegawai itu sendiri. Sedangkan menurut Wiranto pada tahun 1988 halaman 198 pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain karena pegawai sakit, kedua pegawai berusia lanjut, ketiga pegawai dihukum, keempat pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian. Pengertian pensiun pegawai menurut ensiklopedia administrasi pada tahun 1977 halaman 244 sampai 245 arti pensiun adalah terbagi dua. Pertama, pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat kepada bawahannya karena dianggap sudah mencapai umur lanjut sehingga tidak dapat bekerja lagi dengan sempurna. Kedua, tunjangan balas jasa yang diterima seseorang bekas pejabat karena dianggap telah melakukan tugas pekerjaan dengan baik selama masa aktif bekerja. Sedangkan menurut Rasman dan Suat Husuna pada tahun 1982 berpendapat bahwa pensiun merupakan salah satu program kesejahteraan ekonomi karyawan. Selain pensiun, program tersebut meliputi asuransi dan pemberian kredit. Pemberian pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu secara berkala kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah bekerja mereka dalam waktu yang lama atau setelah mencapai batas usia tertentu. Secara umum terdapat dua sistem pensiun, yaitu pembayaran langsung dan diberikan sekaligus dan mengikuti sistem asuransi sosial diberikan secara berjangka. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 menyebutkan sebagai berikut. Pertama, pegawai negeri yang diberhentikan dari jabatan negeri berhak menerima pensiun jika pertama mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 25 tahun dan telah mencapai umur 50 tahun dalam jabatan negeri. Kedua, dianggap tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani dan atau rohani disebabkan oleh dan dalam ia menjalankan kewajiban jabatannya. Kedua, pegawai negeri yang diberhentikan dari jabatannya setelah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun karena penghapusan jabatan atau perubahan dalam susunan pegawai sehingga tenaganya tidak diperlukan lagi. Kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun tenaganya tidak diperlukan lagi. Kemudian hingga ia mencapai umur 50 tahun tidak ada kemungkinan untuk ditempatkan kembali, berhak menerima pensiun setelah diberhentikan dari jabatan negeri. Ketiga, pegawai negeri yang telah memangku jabatan presiden, wakil presiden atau menteri negara
sehingga mencapai umur 50 tahun tidak bekerja kembali dalam sesuatu jabatan negeri dan diberhentikan dari jabatan negeri, berhak menerima pensiun jika mempunyai masa kerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya 10 tahun. Keempat, pensiun yang dimaksudkan dalam ayat 1 di atas tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan yang mengakibatkan dituntutnya di muka hakim dan dijatuhin hukumannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, pengertian pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada negara. Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap untuk berusaha menjamin hari tuanya. Dan untuk ini, setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa. Maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh Badan Asuransi Sosial. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.